Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Diensani dengan NIM 2002-126102. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Just in Time and Lean Production System. Yang pertama yaitu pengertian Just in Time atau JIT. Sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Ada 4 aspek JIT. Yang pertama yaitu produksi just in time. Adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada autonomasi, merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada melakukan penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu proses pelaksanaan tidak seperti yang diharapkan, tidak kondusif dan mengakibatkan kesulitan atau kegagalan. Yang keempat yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan just in time, yaitu ada aliran material yang lancar. Penjelasannya, sederhanakanlah pola aliran material. Untuk itu dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Ini juga membutuhkan akses langsung dan dari bagian penerimaan dan pengiriman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran yang merupakan target yang harus diselidiki dan dieliminasi. Selanjutnya itu pengurangan waktu sit up sesuai dengan JIT. Terdapat beberapa bagian produksi yang memiliki waktu sit up mesin yang kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam. Selanjutnya ada pengurangan lead time vendor. Sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2/3 bulan, dengan sistem JIT kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. Selanjutnya ada komponen zero defect. Sistem JIT ini tidak dapat mentolerir komponen yang cacat, baik itu yang diproduksi maupun yang dibeli. Untuk komponen yang diproduksi, teknis kontrol statistik harus digunakan untuk menjamin bahwa semua proses sedang memproses komponen dalam toleransi setiap waktu. Selanjutnya yaitu ada kontrol lantai produksi yang disiplin. Dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya sit up dan juga pengurangan waktu pekerja. Untuk itu, order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut, yaitu seperti teknik-teknik JIT. Teknik JIT terdiri dari 5 teknik, yaitu yang pertama ada pemasok, ada tata ruang JIT, ada persediaan JIT, ada penentuan jadwal JIT dan juga kualitas JIT. Yang pertama yaitu pemasok. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasok ini. Yang pertama yaitu diversifikasi. Para pemasok barangkali tidak ingin mengikat diri mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Tujuan pemasok adalah mereka dapat mengurangi risiko jika memiliki beragam pelanggan. Penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam mengeluarkan pesanan dengan penjadwalan yang lancar serta terkoordinasi. Selanjutnya yaitu waktu tunggu. Perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam IT karena waktu tunggu tidak memadai bagi pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Selanjutnya yaitu kualitas. Anggaran pemodalan pemasok, proses, atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan kualitas. Selanjutnya yaitu ukuran lot. Pemasok dalam melihat pengiriman sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfer biaya tahan pembeli pada pemasok. Selanjutnya itu ada tata ruang JIT. Dengan penataan letak yang strategis dan teratur, maka akan memudahkan mobilisasi pekerja dalam mengerjakan masing-masing tugasnya dan koordinasi dengan semua pekerja dalam layout yang dapat diterapkan antara lain
diantaranya membangun sel kerja untuk kumpulan produk, termasuk sejumlah besar dari operasi di sebuah area kecil, meminimalkan jarak, mendesain sedikit ruang untuk persediaan, memperbaiki komunikasi antar karyawan, menggunakan peralatan anti kesalahan, membangun perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. Yang terakhir yaitu latih silang karyawan untuk menambah fleksibilitas. Selanjutnya yaitu ada persediaan JIT. Adapun taktik pada persediaan JIT diantaranya adalah menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan, mengurangi ukuran lot, mengembangkan sistem antar tepat waktu dengan para pemasok, mengantarkan secara langsung ke lokasi penggunaan, menaati jadwal, mengurangi waktu penyusunan, dan menggunakan kelompok teknologi. Selanjutnya yaitu penentuan jadwal JIT. Adapun taktik dalam penentuan jadwal JIT ini adalah mengkomunikasikan jadwal kepada pemasok, membaut jadwal bertingkat, menetapkan bagian jadwal, melaksanakan jadwal, mencari suatu bagian yang dilaksanakan dan satu bagian yang digeser, menghilangkan jumlah yang kecil, menggunakan Kanban. Yang terakhir yaitu membuat masing-masing operasi dan menghasilkan bagian yang sempurna. Selanjutnya yaitu kualitas JIT. Pertama, JIT memotong biaya perolehan kualitas baik. Penghematan ini terjadi karena buangan, pengerjaan ulang, investasi bagi perusahaan, dan biaya kerusakan terkubur dalam persediaan. JIT menurunkan persediaan, dengan demikian lebih sedikit unit harus dikerjakan ulang. Kedua, JIT meningkatkan kualitas karena JIT menyusutkan antrian dan waktu maju. Ia menjaga bukti-bukti kesalahan tetap segar dan membatasi jumlah sumber-sumber kesalahan. Sebagai dampaknya, JIT menciptakan suatu sistem peringatan dini bagi permasalahan kualitas sehingga lebih sedikit unit buruk dihasilkan dan umpan baik dengan segera diberikan. Keunggulan ini dapat menyembuhkan di dalam perusahaan dan dengan penerimaan barang-barang dari vendor luar. Yang terakhir yaitu operasi ramping atau lean operation. Operasi ramping ini merupakan suatu pola operasi di perusahaan yang menjalankan proyek manufakturnya dengan cara memasok sesuai keinginan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya. Operasi ramping cenderung sama-sama memiliki atribut sebagai berikut, yaitu diantaranya menggunakan teknik JIT untuk menghilangkan secara virtual seluruh persediaan, membentuk sistem yang membantu pekerja menghasilkan suatu suku cadang sempurna kapanpun, mengurangi kebutuhan tepat dan meminimalkan jarak perjalanan, dan lain sebagainya. Itulah materi yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.